Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Cahaya Fatima, NPM 1917051016 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teori komputasi, bahasa biasa, dan operasi dalam bahasa reguler. Teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model yang menerapkan konsep teori komputasi disebut dengan model komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama, teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Grammar berkaitan erat dengan teori otomata. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Yang kedua ada teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai persoalan yang dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga ada teori kompleksitas. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada model komputasi. Yang pertama ada finite state automata, FSA, atau finite state machine atau FSM. Finite state machine dapat berupa mesin yang tidak memiliki output. Finite state machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai finite state automata atau FSA. Yang kedua ada push down automata atau PDA. PDA adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, yaitu last in first out, untuk menentukan apakah suatu output dapat diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Yang ketiga ada Turing machine. Mesin Turing adalah model komputasi berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Model ini sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Bahasa biasa. Tata bahasa atau grammar adalah aturan yang digunakan untuk membangkitkan atau mengenali kalimat di dalam suatu bahasa. Noam Chomsky mengklasifikasikan tata bahasa ke dalam beberapa kelas. Yang pertama, kelas tata bahasa reguler atau tata bahasa tipe 3. Bahasanya dinamakan sebagai bahasa reguler atau regular language, dan mesin yang mengenalinya adalah finite state automaton atau FSA. Yang kedua, ada bahasa bebas konteks atau tata bahasa tipe 2. Bahasanya dinamakan bahasa bebas konteks atau context free language atau CFL. Dan mesin yang mengenali bahasanya dinamakan dengan push down automaton atau PDA. Yang ketiga ada kelas tata bahasa peka konteks atau tata bahasa tipe 1. Bahasanya dinamakan bahasa peka konteks atau context sensitive language atau CSL. Dan mesin yang mengenali bahasanya dinamakan dengan linear bounded automaton atau LBA. Yang keempat ada tata bahasa tanpa pembatasan atau tata bahasa tipe 0. Bahasa yang dispesifikkan oleh tata bahasa ini disebut dengan bahasa tanpa pembatasan atau unrestricted language. Dan mesin yang mengenali bahasa ini adalah mesin Turing. Berikut adalah tabel tipe dari kelas tata bahasa dan mesin yang mengenali bahasanya. Selanjutnya ada operasi dalam bahasa reguler. Operasi dalam bahasa reguler ada 3, yaitu yang pertama ada operasi union, operasi concatenation, dan operasi star. Operasi union menggunakan rumus di mana A gabungan B adalah himpunan X sedemikian hingga X adalah elemen A atau X adalah elemen B. Untuk operasi concatenation, A concatenation B adalah himpunan XY sedemikian hingga X elemen A
dan Y elemen B. Dan yang ketiga ada operasi star. A star adalah himpunan X1, X2, sampai XK sedemikian hingga K lebih dari 0 dan setiap XI elemen A. Untuk contohnya, misalkan jika kita mempunyai alfabet A, B, sampai Z, dan kita memiliki himpunan bahasa A, yaitu good dan bad, dan himpunan bahasa B, yaitu boy dan girl. Maka untuk operasi A union B akan menjadi good, bad, boy, dan girl. Untuk perhitungannya, kita tinggal gabungkan antara himpunan A dan himpunan B. Selanjutnya untuk operasi concatenation, A concatenation B akan menjadi good boy, good girl, bad boy, dan bad girl. Untuk perhitungannya, jadi ini seperti mengalihkan antara himpunan bahasa A dan himpunan bahasa B. Jadi ini good boy, good girl, bad boy, dan bad girl. Nah, untuk operasi A star, ini akan menjadi good, bad, good good, good bad, bad good, bad bad, dan seterusnya. Untuk perhitungannya ini seperti menggunakan segitiga Pascal. Jadi yang pertama kita sebut terlebih dahulu good sekali dan bad juga sekali. Ya, kemudian kita sebut good 2 kali yaitu good good. Kemudian selanjutnya akan menjadi good bad dan himpunan selanjutnya akan menjadi bad good. Selanjutnya maka bad bad. Untuk mencari anggota himpunan selanjutnya, jika sudah sampai menyebut bad 2 kali, maka kita harus menyebut good sebanyak 3 kali, yaitu menjadi good, good, good. Dan untuk anggota selanjutnya yaitu good, good, bad, kemudian good, bad, good, dan seterusnya. Seperti itu sampai seberapa kita mau mengoperasikannya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.